ke-31 Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai tahun 2019 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan, istirahat. Pembacaan sejarah Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Sejarah Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Keberadaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di Indonesia memiliki landasan hukum, yakni Peraturan Pelayaran (Shipyard Reglement) LN 1882 nomor 115 Junto LN 1911 nomor 299 Kepolisian di Laut, Undang-Undang Pelayaran Shipyard Ordonansi 1936 Stadblad 1936 nomor 700, Peraturan Pelayaran 1936 Pasal 4 dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 Pasal 13. Periode sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1942, Organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai diatur dalam Diens van Scheepvaart (Dinas Pelayaran) dan Government Marines (Armada Pemerintah). Periode tahun 1950. Setelah pengakuan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949 berdasarkan pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum nomor 3 tanggal 9 Juni tahun 1950, nama Organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berubah menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP). Periode tahun 1952. Pada periode tahun 1952, Dinas Penjaga Laut dan Pantai diserahkan kembali kepada Jawatan Pelayaran yang diawali dengan penyerahan Dinas Patroli Tanjung Uban, Pulau Bintan, Kepulauan Riau dengan dasar pertimbangan sehubungan dengan pengkhususan tugas anak buah kapal di bidang pertahanan. Periode tahun 1964. Pada periode ini, penjaga laut dan pantai (PLP) menjadi bagian operasi polisionil di laut (OPDIL) di bawah Direktorat Operasi Kementerian Perhubungan Laut. Periode tahun 1965. Pada periode ini, operasi polisionil di laut (OPDIL) berubah menjadi Asisten Operasi Khusus Angkutan Pemerintah (AOKAP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor Kap 4/9/16 Mei 1965. Periode tahun 1966 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor M14/3/14 PHB tanggal 20 Juni 1966, Asisten Operasi Khusus Angkutan Pemerintah (AOKAP) menjadi Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Maritim Nomor Kap 4/3/14 tanggal 13 Desember tahun 1966, BKP digabung ke dalam Komando Satuan Operasi (KOSATOP). Periode tahun 1968 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor M14/9/7 PHB tanggal 24 Agustus tahun 1968 oleh Menteri Perhubungan, Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan kepolisian khusus di laut dan keamanan khusus pelabuhan. Periode tahun 1970.
Pada periode ini, Dinas Penjaga Laut dan Pantai dalam kurung DPLP berdasarkan keputusan Direktur Perhubungan Laut nomor Kap 4/3/4 tanggal 11 April 1970, DPLP menjadi Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai dalam kurung KOPLP. Periode tahun 1973 berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 14/U/PHB 1973 tanggal 30 Januari 1974, Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai berubah nama menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai setingkat Direktorat. Pada tanggal 26 Februari 1988, melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 18 tahun 1988 menjadi Armada Penjagaan Laut dan Pantai, dan pada tahun 2002 berubah nama menjadi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 65 tahun 2002. Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Himne perhubungan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat dan jaga. Naik. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai ke-31 tahun 2019 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Tekan! Pasukan selesai. Kembali tempat. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Pataka Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dharma Jala Prajatama memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dharma Jala Prajatama. Kepada Pataka Kesatuan
Penjagaan Laut dan Pantai, Dharma Jala Prajatama. Hormat, senjata! Strike! Senjata! Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Marilah kita mengeningkan cipta, semoga dahulu kita diterima Allah. Selesai. Hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Penyerahan surat keputusan Purna Bakti anggota Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priuk. Penerima surat keputusan Purna Bakti tampil ke depan. Kembali ke tempat. Penyerahan life jacket oleh Inspektur Upacara. Penerima life jacket tampil ke depan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, penyerahan life jacket secara simbolis diberikan kepada perwakilan perusahaan pelayaran yang berada di wilayah kerja KSOP Muara Angke atau Kaliadem dan KSOP Karangantu sebanyak 150 buah life jacket. Dilaksanakan. Selanjutnya disampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-31 Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Istirahatkan. Pasukan, istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat. Di depan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Utara dan staf, perwakilan dari TNI Angkatan Laut, dari Basarnas, rekan-rekan semua dari perhubungan laut, baik di Pangkalan Tanjung Priok, semua pangkalan dan yang lain-lain. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-31 Pangkalan
penjagaan laut dan pantai. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kedaulatan pada laut teritorial, perairan, kepulauan, dan perairan pedalaman. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai merupakan salah satu institusi yang diberikan kewenangan untuk menjaga kedaulatan dengan melakukan penegakan hukum di perairan Indonesia. Luasnya perairan Indonesia dan banyaknya kapal yang melintasi perairan Indonesia merupakan suatu tantangan besar bagi penjaga laut dan pantai untuk dapat menjamin keselamatan dan keamanan di laut. Di hari yang berbahagia ini, dengan penuh bangga kita memperingati hari ulang tahun Pangkalan PLP yang ke-31, yang berarti bahwa penjaga laut dan pantai telah mengabdi selama 31 tahun untuk melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Selain melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, Pangkalan PLP juga berperan aktif dalam memberikan dukungan untuk pencarian dan pertolongan, yang salah satunya adalah memberikan pertolongan dalam evakuasi masyarakat akibat meletusnya anak Gunung Krakatau yang menyebabkan tsunami, dan membantu menyalurkan bantuan kemanusiaan pada korban bencana gempa bumi Donggala dan Palu. Para penjaga laut dan pantai yang saya banggakan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, menapaki usia yang ke-31 tahun, Pangkalan Penjaga Laut Pantai bisa menggunakan momentum ini untuk mengingat kembali sejarah pembentukan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang semula adalah Armada Penjagaan Laut dan Pantai, dan menatap ke depan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran terhadap organisasi penjagaan laut dan pantai. Hampir 11 tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Pelayaran, kita semua menaruh harapan untuk dapat ditetapkannya peraturan pemerintah tentang penjagaan laut dan pantai. Namun sampai dengan saat ini rancangan peraturan pemerintah tersebut masih menunggu persetujuan. Saya menginstruksikan agar para penjaga laut dan pantai tetap melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, yang hal tersebut selaras dengan tema hari ulang tahun Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai ke-31, yaitu profesionalisme penjaga laut dan pantai untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Undang-Undang Pelayaran mengatur bahwa pembentukan penjaga laut dan pantai atau yang lazim disebut sebagai Sea and Coast Guard melalui peraturan pemerintah bertujuan agar penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Untuk itu, para penjaga laut dan pantai harus berdiri tegak melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut, dan tetap berkoordinasi dengan instansi yang menjalankan fungsi penegakan hukum di laut. Para penjaga laut dan pantai yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin yang berbahagia, tantangan dalam menjaga dan menegakkan peraturan di laut sangat kompleks, mengingat pelanggaran hukum di laut bersifat multi crimes. Untuk itu perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi penegakan hukum di laut dan pengetahuan yang kompleks tentang hukum laut internasional dan hukum nasional. Dalam hari ulang tahun Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang ke-31 yang juga mengundang instansi dan stakeholder terkait, kita gunakan sebagai sarana untuk berkoordinasi dan berkomunikasi untuk
saling berbagi informasi dan pengetahuan. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi saudara sekalian menjadi penjaga laut dan pantai. Pegang teguh semboyan Dharma Jala Prajatama sebagai insan bahari, selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pada seluruh keluarga besar penjaga laut dan pantai di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai yang ke-31. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji dan syukur bagimu Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan rahmatmu bimbinglah kami dan berkati kiranya perjalanan hidup kami dalam memperingati hari ulang tahun Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang ke-31. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kuatkanlah iman dan takwa kami. Karuniakanlah kepada seluruh anggota Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kemantapan semangat persatuan dan kesatuan. Tingkatkanlah pula kualitas pengetahuan dan keterampilan serta disiplin seluruh anggota kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, bimbinglah kami agar kami dapat mengemban tugas yang dibebankan di pundak kami, penuh dengan rasa pengabdian, kejujuran dan kedisiplinan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbingan dan hidayah-Mu selalu kami mohonkan untuk para pemimpin kami, untuk kami dan seluruh anggota Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kekeliruan kami, orang tua kami dan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dharma Jala Prajatama. Kepada Pataka Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dharma Jala Prajatama. Hormat senjata. Senjata! Pataka Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dharma Jala Prajatama meninggalkan lapangan upacara.
Hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan demonstrasi PBB, bela diri, bongkar pasang senjata, boarding officer, search and rescue, dan marching band. Laporan selesai. Lanjutkan sesuai dengan yang telah disiapkan. Lanjutkan sesuai rencana. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Para komandan pasukan sesuaikan rencana. Lanjutkan.